Saudara percaya Yesus itu tidak berhubungan dengan agama. Karena Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Yesus datang ke dunia untuk memberi keselamatan. Untuk menawarkan keselamatan kepada kita. Good morning, Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan. Sudah 3 minggu saya nggak khotbah ya, karena ada beberapa guest speaker yang berkhotbah, dikirim Tuhan untuk khotbah di tempat kita dan memberkati kita. Saya juga ingin menyapa semua jemaat global kita dan para YouTube subscribers kita yang setia, dimanapun mereka berada pada mengikuti channel kebaktian kita. Saudara, di tahun ini Tuhan memberikan kepada kita satu tema, yaitu Welcoming Jesus Together, menyambut kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama. Tentu saja topik seperti ini tidak banyak dibicarakan. Tapi saya bersyukur karena topik ini membuat kita untuk lebih waspada dan berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu mungkin sudah dekat. Ya. Alkitab tidak membahas kapan, tapi Alkitab memberikan tanda-tandanya. Kalau Tuhan memberitahu kita kapan waktunya, maka saya percaya bagi orang yang hidup sebelum waktunya akan santai-santai. Tapi yang mendekati waktunya akan bekerja keras untuk mempersiapkan diri. Karena itu hanya orang yang waspada dan berjaga-jaga dan tahu terhadap waktunya yang sudah dekat ini akan bisa menjaga hati untuk mempersiapkan diri. Mengapa perlu kita bahas sikap hati atau sikap hidup waspada dan berjaga-jaga ini? Karena ini satu lifestyle, satu pola hidup, satu gaya hidup yang harus dibangun dan dikerjakan setiap hari. Ini bukan pekerjaan semalam, saudara. Itu sebabnya dalam melayani gereja, saya sebagai gembala sidang, saya diajar Tuhan untuk fokus pada hal-hal yang terpenting, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan jemaat dan berhubungan dengan hubungan pribadi jemaat dengan Tuhan. Sebab kita tahu, saudara, cepat atau lambat kita mesti ketemu Tuhan. Betul? Ya. Itu satu waktu yang tidak bisa dihindari. Pasti ketemu Tuhan. Entah Tuhan datang menjemput kita di bumi, atau kita yang ketemu sama Dia di sorga, betul? Tapi itu semua pasti terjadi. Kita tidak bisa mengelak ataupun menghindari. Tetapi kita bisa mempersiapkannya. Karena itu pagi hari ini saya ingin membahas apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang waspada dan berjaga-jaga itu. Mari kita lihat. Kita buka Alkitab kita baca dari Markus pasal 11. Dari ayat 27 kita baca sampai ayat 33 lebih dulu. Dari beberapa peristiwa ini kita bisa mendapat pelajaran bagus. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, yang pertama yang kita perlu lakukan, akui otoritas Tuhan dan taatlah kepadanya. Ini penting. Hidup yang waspada dan berjaga-jaga itu hidup yang betul-betul mengakui otoritas atau kedaulatan Tuhan. Sejak awal Yesus tampil di dalam pelayanannya, selalu ada dua kelompok orang. Yang pertama, orang-orang yang percaya dan mengakui otoritasnya sebagai Tuhan, antara lain para muridnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengakui otoritasnya sebagai Tuhan dan berusaha membungkam kebenarannya, kebenaran firman yang dia sampaikan. Nah, orang-orang ini seperti contohnya para leaders, para tua-tua Yahudi ini. Saudara, kalau perhatikan, bukankah sampai hari ini dua kelompok orang ini ada? Kita bisa lihat, betul? Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang betul-betul taat, ada yang setengah taat. Ya. Nah, di dalam perikop ini diceritakan ada beberapa pemimpin Yahudi, yaitu imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi, yang bertanya kepada Yesus, kuasa atau otoritas Yesus itu dari mana? Kenapa Yesus bisa melakukan banyak mujizat? Dari mana kuasanya? Tapi mereka tanya ini bukan dengan tujuan untuk ingin tahu sungguh-sungguh, tapi untuk memojokkan Yesus, karena mereka tahu pada waktu itu Yesus belum bisa membuktikan otoritasnya. Kenapa? Karena Yesus belum mati dan belum bangkit, betul? Biarpun mujizat terjadi di muka kepala kita sekalipun, kalau kita ada pada waktu itu, susah untuk Yesus membuktikan dirinya bahwa dia dari Tuhan. Saudara, dari sini kita ini bisa belajar. Iman kepada Yesus itu tidak perlu bukti. Saya ulangi, iman kepada Yesus tidak perlu bukti, tapi perlu percaya. Ini yang lebih penting daripada bukti. Karena banyak para saksi iman tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, tapi mereka tetap setia sampai akhir. Kalau sudah baca dari Ibrani pasal 11, di situ diceritakan beberapa saksi-saksi iman yang sama sekali tidak mengalami pemenuhan janji Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka berhasil menyelesaikan good fight, pertandingan yang baik di dalam hidup mereka sampai akhirnya. Sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Peristiwa tidak perlu bukti, tapi percaya ini diajarkan Yesus ketika Thomas mengatakan, aku tidak percaya Yesus itu bangkit, kecuali mataku sendiri melihat lubang paku di tangan dan di kakinya. Itu sebabnya bagi orang-orang model seperti Thomas, Tuhan perlu menampakkan dirinya kepada mereka. Dia tampakkan diri kepada Thomas. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Tuhan menampakkan dirinya di hadapan Thomas, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Saudara, ini satu pelajaran yang bagus sekali buat kita. Tidak hanya untuk Thomas, tapi untuk para Thomas di perjanjian baru ini. Thomas masa-masa kini ini. Betapa seringnya kita ini susah untuk percaya sebelum kita lihat buktinya, betul? Ya. Karena itu berbahagialah kalau hari ini saudara tidak melihat tapi percaya. Nah, saudara perhatikan, meskipun kelihatannya pertanyaan para pemimpin Yahudi ini wajar, kelihatannya di permukaan kelihatannya wajar. Kenapa? Mereka mempertanyakan kuasa Yesus, otoritasnya. Sama dengan saudara kalau melihat orang melakukan sesuatu, saudara akan bertanya, ini orang dapat otoritas dari mana? Melakukan banyak mujizat ini. Hebatnya ini dari mana? Kuasanya dari mana? Ini pertanyaan yang wajar. Tapi Yesus tahu bahwa motivasi mereka ini palsu. Yaitu supaya mereka bisa membenarkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada firman Allah. Itu sebabnya Yesus balik memberi pertanyaan kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Karena pelayanan Yohanes sebetulnya sudah menyatakan siapa Yesus. Betul? Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakan Yohanes. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, pelayanan Yohanes sebetulnya sudah bicara tentang siapa Yesus dan otoritas dari mana Yesus ini. Punya otoritas dari mana? Yaitu dari Bapa di sorga. Nah, dengan cerdik Yesus justru membuat mereka sulit menjawab dengan pertanyaan Yohanes ini, tentang Yohanes ini. Karena Yesus tahu baptisan Yohanes adalah baptisan yang dipercaya orang Yahudi sebagai baptisan dari seorang nabi, dari seorang nabi Allah. Kalau Yohanes diakui nabi Allah, maka apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus adalah benar. Yaitu Yesus dari Bapa. Sampai Yohanes membungkuk dan membuka tali kasutnya aja, dia tidak layak. Bahkan dikatakan Yohanes, Yesus yang akan datang ini, Mesias yang akan datang ini akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Sesungguhnya, saudara perhatikan, para pemimpin Yahudi itu tahu bahwa otoritas Yesus itu dari Bapa di sorga. Tapi mereka punya dilema. Di satu pihak mereka tidak percaya, di lain pihak mereka takut pada orang banyak. Kalau mereka bilang baptisan Yohanes bukan dari sorga, wah, mereka akan diserbu orang banyak. Karena itu mereka cari aman dengan mengatakan tidak tahu. Saudara perhatikan, bukankah jawaban tidak tahu ini sering keluar dari orang-orang pada hari ini? Ketika kita tanya sama mereka, kamu tahu enggak kalau Tuhan itu ada? Enggak tahu. Karena pertanyaan atau jawaban tidak tahu ini banyak dianggap orang bahwa itu tidak bisa dipersalahkan. Orang tidak tahu kok. Hari ini kita sering kali mengalami dilema seperti ini. Di satu pihak kita percaya Yesus itu Tuhan yang berdaulat, tapi di lain pihak hati kita ini masih sering tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Sehingga kita masih sering cari alasan pembenaran terhadap ketidaktaatan kita. Ini pelajaran bagus, saudara. Para pemimpin Yahudi ini berkata tidak tahu supaya tidak dipersalahkan. Karena mereka tidak kasih jawaban. Kalau orang tidak kasih jawaban kan gitu, saudara ya. Makanya kalau saya tanya kan, siapa yang menurut saudara berkata A, yang angkat tangan sedikit. Yang B, lalu yang angkat tangan juga sedikit. Yang banyak enggak angkat tangan. Kenapa? Karena takut dipersalahkan, takut keliru, saudara.
Saudara, dilema-dilema seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Tapi kita lupa, saudara, bahwa Yesus tahu isi hati kita. Kira-kira kalau saudara tidak angkat tangan, Tuhan tahu nggak isi hati saudara? Tahu, saudara. Kalau saudara angkat tangan, kita yang tahu. Kalau nggak angkat tangan pun Tuhan yang tahu. Karena itu maka saya katakan peristiwa-peristiwa ini sangat memberikan kita pelajaran bagus untuk kita tidak bisa bersikap netral. Dalam hidup ini tidak ada yang bersikap netral, saudara. Setiap hari kita diberi pilihan dan saudara harus memilih. Tuhan tahu betul, bukannya mereka ini tidak tahu, tapi mereka ini pura-pura tidak tahu. Karena apapun sikap hati kita, tahu tapi pura-pura tidak tahu, itu punya implikasi, punya akibat, punya konsekuensi yang jelas ada, tidak bisa tidak. Karena sikap hati ini ditentukan dengan pilihan, saudara. Nah, banyak dalam hidup ini orang itu tidak berani memilih. Ketika kita ini bersikap netral, maka itu sama dengan saudara memberikan pilihan itu kepada orang lain untuk memilihkan kepada saudara. Untuk memilih atau membuat keputusan untuk kita. Saya ambil contoh. Kalau saudara di rumah makan, saudara ditanya, kamu mau apa? Terserah. Terserah. Biasanya suami-suami. Terserah gitu ya. Akhirnya apa? Istri-istri yang memilihkan menunya buat suami, betul? Jadi ketika saudara berkata terserah, ketika saudara menganggap diri saudara netral, itu sama dengan saudara memberikan hak kepada orang lain untuk membuat keputusan atas diri saudara. Loh, kan keliru ini saudara, betul? Yang hidup saudara yang mengambil keputusan orang lain. Yang punya kepentingan saudara yang ngambil keputusan orang lain. Iya kalau keputusannya benar, kalau keputusannya salah, siapa yang akan menanggung? Kita sendiri saudara. Karena itu pada hari ini saya peringatkan pada saudara, jangan pernah netral. Jangan pernah saudara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil keputusan demi saudara. Banyak orang ditanya begini, kenapa kamu gak percaya Tuhan Yesus? Ya habis papa mama saya, kakek nenek saya semua gak percaya Yesus. Mereka bukan agama Kristen. Saudara, percaya Yesus itu tidak berhubungan dengan agama. Karena Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Yesus datang ke dunia untuk memberi keselamatan, untuk menawarkan keselamatan kepada kita. Ketika saudara berkata, enggak, papa mama saya dulu, kakek nenek moyang saya dulu juga tidak percaya Yesus, artinya keselamatan saudara tergantung papa mama, kakek nenek moyang saudara yang sudah tidak ada. Bayangin saudara, ini sesuatu yang fatal di dalam kehidupan ini. Saudara tahu alasan percaya Yesus. Dalam hati saudara, saudara tergerak untuk percaya Yesus. Saudara percaya Tuhan itu, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang saudara butuhkan untuk mengampuni dosa dan kesalahan saudara. Tapi saudara biarkan kesempatan keputusan untuk mengambil keputusan ini, saudara letakkan pada papa, mama, nenek moyang saudara yang mungkin sudah tidak ada. Fatal enggak? Fatal saudara. Karena itu saya belajar, enak enggak enak saya belajar mengambil keputusan. Suka enggak suka kita belajar ambil keputusan. Setiap keputusan memang ada risikonya. Tapi risiko terbesar adalah kalau orang lain yang mengambil keputusan untuk saudara. Amin. Dalam mengambil keputusan saudara pasti akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara akan mengambil keputusan dengan risiko yang paling kecil.
tapi belum tentu orang lain. Bagi saudara dan saya, orang percaya pada hari ini, kita ini sangat beruntung, saudara. Bayangin kalau kita pada waktu itu hidup di zaman para pemimpin Yahudi ini. Hidup di zaman Yesus yang belum mati dan belum bangkit. Saudara bisa bayangkan. Lebih susah untuk percaya bahwa Yesus ini punya otoritas dari Bapa, betul? Dia belum bisa buktikan, dia belum mati, belum bangkit. Tapi sekarang, saudara dan saya sekarang yang hidup di zaman ini, saudara dan saya sudah punya bukti yang komplit dan mengerti, tahu persis otoritas Tuhan itu dari Bapa di surga. Kenapa? Karena sejarah mencatat kematian Yesus di Golgota dan termasuk kebangkitan dia, termasuk hari kenaikannya ke surga, sampai pada hari ini masih diperingati setiap tahun. Betul? Apakah itu bukan satu dasar yang kuat untuk saudara betul-betul mempercayai kedaulatan dan otoritas Yesus bagi hidup saudara dan saya? Tidak ada alasan sesungguhnya orang pada zaman ini untuk tidak lagi mempercayai otoritas dan kedaulatan Yesus ini. Nah, sekarang yang terpenting, aplikasinya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus itu berdaulat dan berkuasa, berotoritas atas hidup saudara dan saya, maka kita percaya one day dia akan datang kembali. Amin. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Kalau dia bisa mati, bisa bangkit, bahkan naik ke surga, one day dia pasti datang kembali. Sesuai dengan janjinya. Nah, kalau dia datang kembali satu hari ini, apa yang akan kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Nah, ini yang paling penting. Seperti tadi saya katakan, ini bukan pekerjaan semalam. Bukan packing untuk saudara berangkat holiday. Saudara bisa lakukan semalam sebelum berangkat. Ini menyambut Yesus itu setiap hari. Sikap hati waspada dan berjaga-jaga ini mesti dijaga. Karena itu dalam setiap khotbah saya selalu mengingatkan jemaat, hati-hati dengan hati kita ini. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat performance kita. Ini urusan hati, saudara. Kalau kita mengakui otoritas dan kedaulatan Tuhan, apakah hati kita ini sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh tunduk, sungguh-sungguh setia, dan sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan? Ini urusan penting sekali. Karena itu setiap doa saya, setiap saat teduh saya selalu buka hati sama Tuhan untuk dikoreksi. Dikoreksi sama Tuhan. Dikritik sama Tuhan. Apa saja yang masih gak beres di dalam hati saya. Saya gak malu untuk saya dikoreksi oleh Tuhan. Karena saya tahu itu hal yang paling penting. Ya. Apa kita mau pura-pura tidak tahu dan tidak mau menjawab seperti para pemimpin Yahudi ini untuk merasionalisasi, melakukan pembenaran terhadap setiap ketidaktaatan dan setiap ketidaksungguhan kita kepada Tuhan? Bahaya, saudara. Kalau kita sudah terbiasa melakukan rasionalisasi atau mencari alasan pembenaran terhadap setiap ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan, kita akan hidup dalam dunia yang abu-abu. Saudara tidak akan lagi bisa peka terhadap suara Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan yang jelas. Tuhan itu gak pernah abu-abu. Dia tegas. Benar atau salah?
Karena itu jaga hati, saudara. Jangan sampai kita biarkan hati kita ini ditipu setan untuk merasionalisasi, membenarkan segala sesuatu yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak cinta kepada Tuhan. Yang tidak tunduk, tidak submit kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya otoritas dan kuasa dalam hidup kita, atas diri kita, atas rumah tangga, atas keluarga, atas bisnis, atas pekerjaan, atas studi, atas masa depan dan semua aspek kehidupan kita. Apakah semua itu sungguh-sungguh mentaati Tuhan? Apakah semua itu sungguh-sungguh diserahkan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah betul-betul motivasi kita ini untuk menghormati Tuhan, mengakui kedaulatan dan otoritas Tuhan ini? Wow, saudara, inilah yang disebut kemurnian hati. Amin. Ini yang dicari oleh Tuhan. Menyambut kedatangan Yesus, menyambut Yesus ini adalah urusan serius yang harus dilakukan mulai sekarang dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan hati, bukan cuma dengan perbuatan, tapi dengan hati. Amin. Karena perbuatan bisa menipu kita, hati tidak bisa menipu Tuhan. Yang pertama, mengakui Tuhan, mengakui kedaulatan dan otoritas Tuhan, dan taat kepadanya. Itu yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan dalam hidup yang waspada dan berjaga-jaga ini. Yang kedua, berikan apa yang menjadi hak Tuhan dari hidup ini. Saya akan baca Markus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini satu perikop sesudah Markus 11 tadi yang kita baca. Ya. Jadi ini masih ada lanjutannya, karena itu saya ambil untuk menjelaskan lanjutannya. Markus 12 ayat 1, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi ini, para pemimpin Yahudi ini. Dalam perumpamaan. Kalau tadi Yesus ngomong dengan pertanyaan, sekarang perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. NIV mengatakan some of the fruit of the vineyard. Buah, ya. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, Yesus ini luar biasa sekali. Ya. Perumpamaan tentang kebun anggur ini
pasti dimengerti oleh orang Yahudi. Karena ini sudah pernah dicatat di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Cerita yang hampir mirip, ya. Yesaya pernah membahas cerita tentang kebun anggur ini. Yesaya 5 ayat 7 mengatakan seperti ini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara, ini bicara tentang apa? Sikap hati. Ya. Jelas bahwa kebun anggur itu adalah kaum Israel, orang Israel. Kalau dalam zaman ini kita bisa terjemahkan sebagai orang percaya dalam perjanjian baru. Bangsa pilihan Tuhan, ya, anak-anak Tuhan seperti saudara dan saya. Empunya atau tuan kebun ini siapa? Tuhan, ya, Bapa di sorga. Lalu yang ketiga, bagian yang diminta oleh Tuhan empunya kebun itu adalah deal dalam setiap usaha seperti yang diatur dalam Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Kalau sudah baca, di situ Tuhan mengatur sebuah usaha itu ada waktunya di mana mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, para hamba yang dikirim oleh empunya kebun untuk menagih bagiannya atau menagih buahnya dari kebun anggur itu adalah para nabi Allah yang dikirim Tuhan selama itu. Ya. Dalam perjanjian lama, Tuhan kirimkan banyak nabinya. Lalu anak yang dikasih oleh kebun anggur ini, dikasih oleh tuan empunya kebun anggur, itu adalah Yesus. Ini dinyatakan Bapa ketika ada suara dari sorga ketika Yesus dibaptis dalam Markus 1 ayat 11, dan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Markus 9 ayat 9 sampai 7. Nah, siapa para penggarap kebun anggur yang jahat ini? Para leaders ini, ya, para pemimpin Yahudi yang jahat ini, ya, yang tidak percaya ini. Mereka inilah yang kelak akan membunuh Yesus. Tanpa disadari, rupanya perumpamaan ini juga merupakan nubuat terhadap mereka, saudara. Bahwa mereka kelak akan membunuh Yesus, melemparkan Yesus keluar kebun anggurnya. Persis sama seperti perumpamaan ini. Mereka membunuh Yesus. Nah, pertanyaan yang paling penting sekarang, apa bentuknya buah atau bagian yang diminta oleh empunya kebun anggur itu? Yaitu yang diminta oleh Tuhan dari umatnya, dari orang percaya. Duit? Enggak, saudara. Bukan. Duit itu salah satu bagian aja. Tapi apa yang diminta Tuhan ini adalah intinya apa? Kesetiaan dan ketaatan orang Israel. Ini yang diminta oleh Tuhan. Yesus dikirim ke dunia untuk menyelamatkan orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan orang Israel, akhirnya keselamatan itu jatuh ke bangsa-bangsa lain. Karena sampai hari ini saudara dan saya bisa percaya Tuhan. Ini satu kasih karunia yang luar biasa. Ayat yang ke-10 dikatakan batu yang dibuang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kita tahu batu penjuru ini batu pedoman untuk membangun sebuah konstruksi, satu bangunan gedung. Ya. Nah, kalau sudah perhatikan perumpamaan ini sebetulnya ditujukan Tuhan bukan untuk para pemimpin Yahudi saja, tapi juga untuk kita yang hidup pada hari ini. Kenapa begitu? Sebab saudara dan saya ini adalah kebun anggur Tuhan. Tadi ya dikatakan ya, dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan adalah umatnya, umat Tuhan. Saudara dan saya ini umat Tuhan, berarti saudara dan saya ini adalah kebun anggurnya Tuhan. Hidup saudara dan saya ini adalah kebun anggur Tuhan yang dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Dipercayakan kepada saudara dan saya untuk dikerjakan. Untuk benefitnya siapa? Tuhan pencipta kita. Tuhan berhak mendapatkan bagian, mendapatkan profit dari kehidupan kita.
buah keuntungan manfaat dari kehidupan kita. Karena itu saya selalu katakan hidup ini bukan tentang lamanya, berapa lamanya kita hidup, tapi tentang berapa banyaknya kita menghasilkan buah. Kita memberikan hasil untuk Tuhan yang sudah menciptakan kita. Karena Tuhan punya tujuan menciptakan saudara dan saya. Bukan cuma untuk cari duit, saudara, bukan. Terlalu sempit kalau kita cuma pikirkan Tuhan ciptakan kita untuk cari duit, untuk memperkaya diri kita di dalam dunia ini. Tidak. Tetapi Tuhan menciptakan hidup saudara dan saya untuk memberi manfaat bagi Tuhan. Untuk dinikmati oleh Tuhan. Setiap ciptaan di dunia ini bertujuan untuk dinikmati. Komputer diciptakan untuk dinikmati. Ya. Pertanyaannya sekarang, ketika Tuhan memberikan hidup saudara dan saya ini sebagai kebun anggurnya, apa yang kira-kira sudah kita berikan kepada Tuhan? Mungkin saudara bisa mulai bikin list yang panjang, 1, 2, sampai 1000. Tapi pertanyaannya bukan apa yang sudah saudara berikan, tetapi apa yang belum saudara berikan. Yang bisa saudara berikan, tapi belum saudara berikan. Sebab menerima hasil maksimal dari kebun anggurnya itu haknya Tuhan. Bukan hak kita menyimpan sebagian. Tidak. Tapi hak Tuhan untuk menikmati hidup saudara dan saya. Bagaimana waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita? Berapa jam yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Berapa jam yang sudah saudara berikan untuk melihat HP saudara? Untuk Facebookan, untuk WhatsAppan? Berapa banyak yang saudara berikan untuk membangun relationship saudara dengan Tuhan? Ini yang paling penting saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan, itu yang paling penting. Relationship ini yang paling penting. Waktu 24 jam, berapa yang saudara berikan untuk Tuhan? Berapa yang saudara berikan untuk kerja? Talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kemampuan, kapasitas yang Tuhan berikan kepada saudara. Berapa yang belum saudara berikan kepada Tuhan? Hasil yang Tuhan berikan, berkat yang saudara berikan. Berapa banyak yang sudah saudara persembahkan, berapa banyak yang belum saudara persembahkan. Perpuluhan saudara, persembahan saudara. Berapa banyak yang belum saudara berikan? Berapa banyak perpuluhan yang masih ngutang ya sama Tuhan? Wih, ini sering paling sering saudara. Jemaat ngutang perpuluhan sama Tuhan. Banyak enggak? Banyak. Saudara, saya mau kasih saudara ilustrasi. Tapi ilustrasi ini akan membuat saudara berpikir. Bayangkan kalau saudara tidak punya komitmen menyelamatkan kita. Tuhan ngomong gini, ini cuma ilustrasi. Ya. Tuhan ngomong gini, ya aku mau menyelamatkan kamu, asal kamu baik terus. Loh Tuhan, nanti kalau saya tidak baik, ya nanti saya pikir-pikir lagi. Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak punya komitmen menyelamatkan kita? Ada enggak kepastian keselamatan dalam hidup kita? Tidak ada, saudara. Saudara kan tentu berharap gini, Tuhan saya ini baik enggak baik, ya selamatkan Tuhan.
Tuhan menginginkan komitmen Tuhan terhadap saudara, betul enggak? Saudara tahu tadi kalau Tuhan enggak komitmen, kalau Tuhan bilang, ya nanti tak pikir-pikir dulu ya, saudara akan susah. Saudara pasti akan gelisah. Saudara ingin ada komitmen Tuhan terhadap kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, melindungi kita, untuk melakukan segala sesuatu untuk kita. Nah kalau kita minta komitmen Tuhan sama kita, apa komitmen kita sama Tuhan? Orang Indonesia itu paling lucu. Kalau disuruh komitmen, paling susah. Kenapa? Karena tidak mau tanggung jawab. Iya Pak, saya kalau komitmen nanti tanggung jawab. Paling enak enggak punya tanggung jawab, kan gitu toh? Kalau orang ikut sekolah, wah tanggung jawabnya banyak, bikin PR, belajar, ikut ujian bisa nggak lulus, ujian lagi, komitmennya banyak, tanggung jawabnya banyak. Tapi kalau nggak pakai komitmen paling enak, jadi pendengar aja Pak, nggak usah pakai jadi anggota, nggak usah komitmen. Kenapa? Nggak ada tanggung jawab. Ini yang paling susah. Kalau saudara mau minta Tuhan komitmen sama saudara, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan juga minta komitmen kita kepada Tuhan. Apa komitmen saudara hari ini kepada Tuhan? Komitmen kebaktian tiap minggu? Siapa yang berani mengatakan, Tuhan aku komitmen kebaktian tiap minggu, berbakti tiap minggu? Loh kan cuma 1-2 orang. Yang lain mana? Tidak berani komitmen toh? Contoh gampang saudara. Siapa yang berani komitmen untuk baca Alkitab 1 pasal 1 hari? Loh, cuma beberapa orang. Yang lain mana? Nggak berani komitmen toh? Saudara, kualitas yang komitmen seperti ini apakah kira-kira laku di hadapan Tuhan? Apakah kira-kira berhak minta komitmen Tuhan sama kita? Tidak bisa, saudara. Saudara ingat Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Apa yang saudara lakukan, itu yang saudara dapat. Makanya saudara tidak heran berapa banyak orang Kristen. Di satu pihak dia banyak mengalami berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Sampai nggak bisa dicegah. Rasanya berkat itu melimpah terus. Tapi yang lain kok seret gitu saudara ya. Seret sekali berkatnya Tuhan. Kenapa? Saya mau kasih tahu, komitmen. Hari ini target saya bukan cuma memberi pengetahuan firman. Bukan. Tapi saya rindu kita melakukan ketaatan secara praktis. Utang saya sudah lunas, saya berikan kebenaran, saya sampaikan apa yang mesti saya sampaikan. Selanjutnya terserah Anda. Saudara mau komitmen sama Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh mengakui kedaulatannya atau cuma di bibir saja? Atau sungguh-sungguh di hati saudara-saudara mengakui kedaulatan Tuhan? Artinya Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara. Berhak atas hidup saudara. Yang kedua, apakah saudara bersedia memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan? Apa yang menjadi bagian Tuhan? Apakah saudara bersedia memberikan buah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami masih jauh dari sempurna. Terlebih lagi komitmen kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami berdoa. Kami tahu tidak ada yang bisa menjamah hati kami seperti Engkau. Jamahlah setiap kami hari ini. Supaya hati kami berbalik kepadamu Tuhan.
sungguh-sungguh tidak menjauh daripadamu, memberikan hati kami kepadamu, mengasihimu, mentaatimu, dan tunduk kepadamu, bertanggung jawab, komitmen kepadamu. Bapa, biarlah Engkau berhak menikmati hasil buah dari kehidupan kami. Bukan hanya sekedar apa yang kami sudah lakukan, tapi Engkau tahu apa yang belum kami lakukan, padahal bisa kami lakukan. Bapa, tolonglah kami supaya kami tidak menyimpan harta, buah kehidupan ini, karena kami tidak mau komitmen. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau terus mengajari kami untuk taat dan setia mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau hari ini kami boleh memberi persembahan kepadamu, melalui pujian dan penyembahan, juga persembahan materi itu pun juga karena kasih karunia-Mu. Kami tahu Engkau berhak memiliki berkat yang sudah Engkau berikan lebih dulu kepada kami. Dan biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, supaya firman ini kami ingat dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.